Prancis menemukan banyak tas di rumah Greta. Tas ini mirip dengan tas milik Greta yang ia temukan saat di kereta. Prancis menjadi merinding saat mengetahui hal ini. Bahkan keesokan harinya, Greta terus mengganggu Prancis. Greta menelpon, mengirim pesan teks dan pesan suara. Bahkan Greta menelpon apartemen Prancis sebanyak 80 kali dalam sehari. Dan tiba-tiba, bos Prancis memanggil Prancis yang sedang bekerja. Ternyata ada tamu yang ingin menemui Prancis. Tentu saja tamu ini adalah Greta. Prancis yang mengetahui Greta datang ke tempat kerjanya, mendadak menjadi terkejut dan merasa kesal kepada tante satu ini. Ternyata Greta hanya mengatakan bahwa Greta merasa khawatir karena Prancis tak membalas pesan dan tak mengangkat teleponnya. Prancis pun menjadi marah ke Greta karena apa yang telah dilakukan Greta sangat mengganggu Prancis, dan Prancis melarang Greta untuk menghubunginya lagi. Keesokan harinya, Greta meminta maaf ke Prancis dan mengakui bahwa apa yang telah ia lakukan adalah salah. Greta mengaku bahwa ia hanya kesepian. Prancis pun tak mengabaikan pesan Greta. Bahkan saat Greta mengirim bunga lilin putih, Prancis tak mau menerimanya. Dan pada suatu siang, saat Prancis melayani tamu, Greta berdiri di tepi jalan dan menatap ke Prancis yang sedang bekerja. Hal ini membuat Prancis tak konsentrasi saat bekerja melayani tamu, hingga Prancis tak sengaja memecahkan gelas karena takut melihat Greta yang menatapnya. Bukan itu saja, ternyata Greta menunggu dan menatap Prancis hingga malam hari. Prancis yang mulai merasa takut, mulai memanggil polisi. Namun polisi menganggap ini bukanlah sebuah ancaman, dan polisi meminta Prancis untuk mengabaikannya. Saat pulang kerja, Prancis kembali diikuti oleh Greta. Bahkan saat di kereta, Greta berusaha mendekati Prancis, hingga Prancis keluar dari kereta dan meninggalkan kereta yang mengejarnya. Prancis pun terpaksa pulang dengan jalan kaki, tapi lagi-lagi Greta mengikuti Prancis. Prancis yang kesal meminta Greta berhenti mengikutinya. Namun Greta mengaku sangat kesepian dan membutuhkan teman seperti Prancis. Bahkan Greta marah ke Prancis hingga melemparkan permen karet dalam mulutnya ke Prancis. Prancis pun pulang ke apartemen, dan Erika teman Prancis melepaskan permen karet yang menempel di rambut Prancis. Keesokan harinya, Prancis yang pulang kerja menjadi takut saat di jalan, walau akhirnya bisa pulang dengan selamat. Namun Greta mengirim pesan ke Prancis. Ternyata Greta sedang mengintai Erika yang sedang ada di klub malam. Prancis langsung menelpon Erika dan mengingatkan Erika bahwa Erika sedang diintai oleh Greta. Erika langsung keluar dari klub malam. Ternyata Greta masih mengintai Erika. Erika menjadi marah melihat Greta yang terus mengintainya. Keesokan harinya, Prancis ditemui seorang wanita bernama Alexa. Karena sebelumnya Prancis menelpon nomor Nicola anak Greta, namun nomor ini ternyata bukan nomor Nicola, tapi nomor Alexa. Alexa adalah penasehat pecandu alkohol, dan Nicola anak Greta ternyata pecandu alkohol. Alexa menjelaskan bahwa Nicola anak Greta telah meninggal.